Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita di mata Allah Ta'ala. Kita hari ini malam ini tasik rasakan kenikmatan berpikir, kenikmatan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katai dia dari sakit dicatat. Kita katai dia ketika ngomong angin. Bahkan wonten dari kita sing sekarang awalnya pintar bersilat lidah diberi tinggi penyakit kali Gusti Allah, boten saged wicaten, boten saged ngomong. Kita tasih diparingi enak ngomong, enak pikir. Kita gunakan pikir, kita gunakan ngomong ini untuk menjunjung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelawan sholawat. Rasulullah katakan zakatul kalam as-salatu ala rasulillah. Zakat ngomongi, kita sakit ngomongi kapan atau zakat. Pajak ngomongi loh, kita sakit ngomongi. Bayar zakat, zakat dibayar pajak apa tidak? Cara itu bayar pajak betulnya tertarik. Ucap sholawat ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian serta tercetahu khususipun pengurus takmir Masjid Baitur Rahman, semua mulai jajaran tinggi sampai paling bawah. Kita sedang tercetahu di bukit yang umur mungkin kita senang mengucapkan sholawat dan berzikir, lisan senantiasa mau sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini wow, kalau ngerasakan masya Allah, kabeh melok sholawat. Ini wow, sedang melok sholawat. Pertama memang sih diwocok kabeh paham. Biasa gitu. Ojo sampai majelis maulid digawe delok-delokan tonton-tontonan. Sing bawa iku sing jawab iku awake menang bae. Ya. Wis menang di hati grutel bisa ditabuhane tak pasti. Tabuhane tak pasti. Iku apa kok menengah iku. Niki naminipun boten sholawat. Lek kita sholawat dumateng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam moko langsung efek. Kalau teringat dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali, hati al-qalbu muqtarimun bima tawat. Ati iki lek gandengane barang sing wapi, ati niku disentuh sholawat-sholawat, krungu sholawat langsung refleks. Ini berarti hati nyambung wonten sinyalnya modal nih, konek langsung nyambung. Mana-mana lo sholawatan ya Nabi kita langsung ya Nabi minimal gini lah ya Nabi minimal. Berarti hati ini konek habis sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang sholawat karena nanti orang ngomong malu dulu bisa. Periksa hati. Berarti hati kita karena efek nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengajian terkini sama Reda atau balik apa sama Reda. Hotel Tuki Hotel Aston di papak sekarang dari pemuda Dayak dari semelarane jebel-jebel ini di samping itu emang bukan guruan. Ono sing Islam,
ono sing boten Islam, ono sing gak duwe agama Dayak niku banis iki seperti. Nah ini seperti. Ketika saya tanya, Anda senang baca sholawat? Apa kata beliau? Hidup saya ketika mendengar sholawat terasa bau harum. Oleh karena itu peristiwa sampai kemarin tiang Arab, misalnya wonten Habib kali pulau, waduh, ini sakit membedakan. Pulau itu semabuknya amis bis pulau ini, alamat ini pulau ini, kalau lemak ini, pulau ngedar, mungkin marah dua ini tambah teh ini, mabuk ini, kalau lemak nemen ini. Nah, tapi lek Habib, wong Dayak itu paling seneng coba dengan Habib itu lho sebabnya ambune ini wangi Pak. Kenapa? Karena yang tertinggi satu di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dibuat maulid ini singepe buat guru Karwani, murid kesayangan ibu. Dulu tuan guru sepupu sama kali pulau ada Allah ketika membaca ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim wonten Dayak langsung nangis buka-buka apa bahasa Dayak itu sumpah langsung sing bose sing ngundang kula iki bose Batu Bara kan ulang tahun iki 2 bulan Batu Bara sedanjang sama bahasa Kalimantan sumpah kalah bahasa ini bahasa tunggu aku gak ngerti ada apa? Kesurupan. Ternyata subhanallah air terutama Fatihah nanggene Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Sallallahu Jangan isi koma dengan koma yang wujud ini istimewa banget Pak. Jadi kan sakit isi koma yang wujud kayak buru-buru Habib Musin. Habib Musin mobilnya kontaknya hilang, sing duwe mobil bingung, aku mau diambilkan ini auto, boleh begini mobilnya, tidak harus. Kalau saudara saya Al-Fatihah, aku sudah Habib Abu Bakar bin Muhammad sudah Al-Fatihah, bukan sakit. Tapi kalau ini kalau coba kali Pak Heri numpak perahu sih dengan Pak Luna sih ngopi ini kalau mau tersalah kau kan mesti ditetepai rumah Pak. Ya Allah. Akhirnya kalau mau sakit kalau kali wujud dorong mobil langsung awal bunga langsung nangis. Sami kata Imam Ghazali. Kalau hatimu ketika baca sholawat ternyambung, senang. Di masjid kalau dibahas itu kamu bisa lagi. Nyambung, senang. Tapi hati konek dengan Rasulullah SAW. Senajan sing bawa suaranya gak ngalor gak ngibul, ceplek. Tapi ketika dia bawa dengan membawakan hatinya kenal dengan Rasulullah, nyambung Pak. Juno awal mu'min juno nyambung. Sebaliknya, jenang saya le ono arek sing biasa nih, le ping siji ping loro ping telu cekaknya, kakone. Ping siji terus dikai cekokan, dikai jalan kepang. Kan di apa itu di TOB di umat atau kalah gitu kalah bisa pipiluan langsung berkali-kali kena hati nih kerungu suara ding langsung
Gimana? Ini kuat, tiba-tiba dodol es. Es total. Gitu. Nah, kenapa? Karena artinya kok nyambung. Tapi nyambungnya untuk sholawat, nyambungnya karena sholawat siji kan? Ayo lawan majelis ini. Hati kita ini nyambung nanti, konek nanti. Konek nang ini sholawat, apa konek nang ini? Lekun kita konek nang ini sholawat dijamin. Apa kali? Lek ono bapak seneng ngabe sholawat, anak esok pernah nang ini sholawat. Aja mimpi lek anak itu kongkong tanggene majelis maulid, tapi bapak gak seneng sholawat, gak nyambung. Muga kita sing ahli sholawat iki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wasawaiha. Nyambung langsung. Nah, berarti kita termasuk yang sing ahli sholawat, yang sama ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makalah saat ini adalah makalah khilafiyah. Satu makalah yang saya sengaja akan bawa kakek wong NU, kakek wong ahli sunnah wal jamaah gak ngerti tentang apakah sedekah orang yang hidup bisa diterima dan dirasakan oleh orang yang mati. Kata termasuk kita pegawai tahlilan, ambil dino, petang puluh dino, 100.000 kan ada. Tapi ketika ditanya, nyampe kan? Paling jawabnya mentok, nyampe, mosok, apa saya mati yo. Iku mentok dari kamu saya mati yo. Padahal orang Wahabi mengatakan wala taziu waziratun wisra ukhra. Orang Wahabi dalilnya ini enggak ada efek antara orang urip dan orang mati. Wong mati yo mati, urip lah, kok gak nyambung. Korelasinya enggak ada. Quran loh ini. Tapi mereka cuma mengambil ini dan tidak meneliti bahwa tafsir-tafsir yang ada ahli sunnah wal jamaah. Mereka berfungsi orang-orang Wahabi yang dipegang cuma tafsirnya Abdul Rahman, salah satu mufassirnya orang Saudi yang dikalahkan oleh abahnya Abu Yazid Muhammad Al-Bailani dalam nanti kalau ceritakan tentang barokai hutan ini Masjidil Haram. Tidak membaca daripada skala tafsir yang begitu banyak. Bagaimana komen-komen wala taziru waziratun wisra ukhra itu? Maka diseseli dengan ditampilkan hadis yang begitu banyak. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna ummi tufiya. Ibu saya meninggal ya Rasul. Walam yusi, dan dia yang tidak wasiat. Bagaimana anak sedekahnya ya Rasul? Bagaimana ya Rasul? Kalau seumpama beliau gak wasiat tapi saya bikin sedekah untuk ibu saya. Nah, kata Rasul. Idza anali khizafatan fa ushiduka anni atasaddaqu anha. Kalau begitu ya Rasul, saya punya pohon kurma, kebun kurma ya Rasul. Detik ini pohon kurma yang seluas itu saya sedekahkan dan saya wakafkan untuk ibu saya ya Rasul. Dalil Imam Bukhari wa Muslim. Ya. Nah, dalil-dalilnya tadi tidak Wahabi disembunyikan, Pak. Ini loh ini. Dan kitab Bukhari Muslim ini dalil-dalilnya tadi dihapus. Jadi saat ini enggak mau kitab Sahih Bukhari delok kan iki cetakan iso. Kapan? Salah-salah itu habis.
Nah, oleh karena itu di atasnya lagi ada ya Rasulullah. Ya. Apa saya meninggal terus? Saya ingin berperang dan perang saya khususkan pahalanya untuk apa saya? Apa kata Rasul? Nah, apalah wa'adzum ya Rasul? Apakah apa saya tidak meninggal akan mendapatkan pahala yang saya dapatkan ketika perang itu? Naam. Wala. Apa yang kau dapatkan juga apa yang kau didapatkan oleh Bapak. Kita lungguh tinggi, katanya Rasul. Satu hari kita gak nambah ilmu, pala buri kalah. Maka hari itu kita gak dapat barokah. Ayo kita pikir-pikir. Habis seminggu ini oleh ilmu agama loh, ilmu politik DWA sepakai wis bingung ono di mati-mati. Jangan usah bingung kok NU telur kandidat ulama itu sudah ada di situ, tenang. Siapapun presidennya NU pasti menang. Akan dari saja. Kalau NU gak usah diajari politik, mulai biar sampai sekarang pasti NDG menang. Gak usah bingung, ini sana dibayar piro. Silakan, kalau memang panjenengan senang dengan ini, tolong 3 kandidatnya. Ganjar, Prabowo, Anies. Lek sampeyan seneng Anies ya kok kudu ngano, aja ngilono Prabowo, aja ngilono Ganjar. Sampean gak seneng abe loro, Prabowo abe Ganjar. Kok seneng abe Anies? Kok wae lah ya. Itu. Jadi kalau boleh dikit kayak ngomong ini. Ya. Oleh karena itu saya mau silakan kau pamerkan kebaikan di antara 3 paslon ini, tapi jangan menjelekkan di antara mereka. Amin. Kita harus pintar berpolitik, jangan kita dibodohi oleh politik. Paham? Lebih enak, misalnya, gitu, Mas Ali senang akhirnya Anies, misalnya ya. Tapi kau yang milih nomor kan Anies. Misalnya, gitu. Sampai share, ojo ditutup no, misalnya kebaikannya Anies. Kayak ono narasi ini sorry, hidup Ganjar, hidup Prabowo. Oh no, akhirnya secara Prabowo mau buka kan lo, tiba kebaikannya Anies. Ini pintar sih kira-kira. Oh caranya. Oke, kita kembali ke ini masalah ganjaran itu. Maka apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita kerjakan, Bapak, maka kita niatkan untuk orang tua kita, pasti orang tua kita di alam barzakh yang waladul sholihin yad'ulah. Yang pertama adalah nomor sedekah jariyah, ilmu yang tafaul. Yang nomor 3 paling terakhir waladul sholihin yad'ulah. Maka panjenengan lenggah mriki ngaji terjadi Gusmat putrani Rahman Komari monggo terberiki monggo. Kula berharap semua jamaah lesehan ini ojo ngaji di lesehan to. Ngaji nanti ini sampean. Kenapa? Karena abah ibu jenengan alam barzakh itu butuh gerakan sampean untuk ibadah ini. Paham ya? Benar kenapa tidak saya beliau? Nasaruddin saja, walaupun profesor itu pintar di bidangnya, tapi belum tentu benar di masalah bidang yang lain. Kulo, ada pertanyaan boten saged buka kitab boten saged, buka di forum diskusi kiai-kiai ulama alumni sarang. Kulo buka, ayo diundang ini, mau diundang, ada masalah ini mau diundang, langsung ke Imam Rashid. Ngaji Pak. Ojo kosan, kulo korel ngedit lho gak iso ngaji lho.
Kulo buka kitab bukan ngedit ya. Ngedit bisa. Ngaji kulo, kadang kulo ngaji nang dene sapa? Ada biore kok. Ya yogi, kadang ini Ustaz Buddha. Apa yang belum saya tahu harus ngaji. Tapi ngaji sing api gitu. Tapi lek sampean kepengin ngaji sing anane mau tapi tujuannya sing api. Oleh karena itu ngaji apapun yang kita nggak bisa, ngaji. Wis biasa mau ngaji supaya anak itu pegawaiane ngaji. Gitu. Maka ketika kita ngaji kaya ngeten, coba bayangkan awake dhewe ngaji ngeten. Bapak ibu kita di alam barzakh. Mereka wejo. Gitu. Wejo. Sering kalau pamerannya tentang Imam Ghazali kepanggil ketika mimpi kepanggil kali tiang wabe rebutan ini boten rebutan apa rebutan dan kalau begitu dikirim kali anak kulo kita nanti jenengan ini usaha yang roti terjadi pasar ditinggal terlalu pasar ternyata hari ini dia boten tersik tugas dari pemakai terus Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya Imam Ghazali. Mampu tapi abang belum saya justru belum memiliki wau dalu mimpi apa jenengan umi jenengan boten rebutan apa-apa. Sampai ngirim apa tiap dinten niku. Alhamdulillah kula lek boten enten tugas kula maca Quran kula tujuane tengene abang ibu kula sing konsentrasi. Baik iki. Jenengan boten usah terus Quran, gitu. Terus Quran ya Allah, juz amai ke apa-apa. Gitu. Wati wa zaitun ini sok gede. Wati wa zaitun wa tulisna la ilaha ini gawe iki sok bulat ae. Dadi nama wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Padahal ini wati kok salah. Indah. Oleh karena itu non saya mawon kita ngeten iki ayo kita nyatakan gawe wong tuwa kita. Pasti dan pasti besok lek awake dhewe kabudut anak kita bales kita. Kita Rasulullah inna ummati ummatun marhumah yadkhuluna fi kuburihim dunubuhum ka'amsalil jibal. Umatku disayangi kali Gusti Allah mlebu kuburan dosane akeh kaya gunung wa yakhruju minha la dunubala. Tetapi ketika dibangkit ke alam kubur umatku sing awale dosane akeh dibangkitno gak ono dosane sama sekali. Napa istighfari ahyaihim au bi amali sholih ahyaihim barokai amal soleh anak-anak ini. Kita langsung pengajian niat minimal Fatihah ya wong dulu. Sampai tinggali leono uang sumpah itu berarti wong iki gak tahu Fatihah wong dulu. Dasar lupa Fatihah ya wong dulu. Wah, Fatihah bisa lawan dasar. Ono enggak saya ini misalnya si pegawai ini disoponen nyampe bojone tok ae. Salah apa kono bojo iso antar. Ya toh. Ono enggak? Ya teko wonge. Teko wonge. Tapi carane salate gampang lek ono Sofyan Nawawi. Iki calon wali. Jadi bojo calone wali. Lek bojoku rame kocokno tapi aja tolakan masuk. Mari ngomong tolakan tanganmu njuku duwe sing apa. Tolakan. Insyaallah bojo langsung. Iki soal tolakan saweh iki. Gitu. Oleh karena saya mau apapun yang kita kerjakan ayo kita Fatihai gawe wong tuwa. Ada kasus yang begitu dahsyat. Oleh karena itu kalau anjurkan begini lapas
Lawa waru kan kula pengasuh pondok pesantren. Santri kita dan ini lapas saat ini jumlahnya 870. 870 pulau pengasuhnya, guru-gurunya sekitar ustadz-ustadznya 25 ustadz. Kita anjurkan kalau bisa sebelum taklim baca Fatihah untuk kedua orang tua. Sakmur salil sing mlebu penjara, lek nek Fatihah wong tua nangis lho. Kabeh apa? Kabeh masalah, kabeh kasus balik cuma siji apa? Tahu nangis wong tua gitu. Kasus korupsi kan, kasus narkoba kan. Narkoba utawa narkode kena wong wedok iku kabeh gara-gara apa? Hubungannya dia antara dia dengan orang tuanya ketika di alam barzakh gak nyambung, disumpekno, dikei masalah di Gusti. Tapi lek pegawaian nih aku Fatihah, Al-Fatihah. Ada pertanyaan. Kulo niki bendina Fatihah nang ngene wong tuwa. Tapi kok boten nate kulo mimpi ketemu wong tuwa di alam kubur. Mimpi napa Pak Ustaz? Jawab ya baru kayak Fatihah iki berarti bapak ibu sampean wis enak gak butuh ketemu di alam mimpi. Tapi sebaliknya sampean gak tahu Fatihah mimpi diketoki. Ini Gobok kita panjang umur saya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Satu cerita dikutip oleh Al-Imam Ahmad Khadrawi. Imam Ahmad Khadrawi itu satu dekade, satu tingkat dengan Al-Imam Yazid Al-Bustami. Imam Ahmad Al-Khadrawi itu kalau ada kalimat kue itu kalau dalam bahasa nahwu diperbolehkan, kecuali bahasa hadis. Ulama hadis gak ada yang namanya weh, gak ada, karena katanya ulama hadis di dalam kitabnya ulama Indonesia yang terkenal hadisnya yang hebat, Syekh Al-Imam Syekh Mahfud Ad-Durmusi Termas tadi. Ulama Pacitan Syekh Mahfud Ad-Durmusi At-Tirmizi sami. Ini ulama ahli hadis seantero jagat, Pak. Padahal tak kok Pak Pacitan. Sami kali terjapes. Kalau kalian ngomong kene jamaah, kapan dia berdiri ziarah terkene sekiksan jalan Japes. Sedalan Anjam Besi itu masya Allah kitabnya Sirajul Talibin itu menyarai kitabnya Imam Ghazali, dan kitab ini padahal sedalan boten nate ten Mesir, boten nate ten pundi-pundi, tapi kitab sudah dikaji di Al-Azhar, bahkan menjadi rujukan kalau kepingin lulus dari Al-Azhar harus menguasai Quran, menguasai kitab Sirajul Talibin. Dadane sedalan Anjam Besi. Masya Allah. Syekh Ahmad Khadrawi, oleh karena itu di dalam bahasa Syekh Mahmud mengatakan di dalam kitab Al-Hajj Dawi Lahor, kitabnya Syekh Mahfud Ad-Durmusi mengatakan ahlul hadis mayuhi buki kalimatil weh fa'innal weh min ismil syaitan. Kalau namanya weh untuk ulama hadis gak boleh, karena weh itu termasuk nama dari nama setan. Itu dalam kitab Manhaj Dawi Lahor. Tapi beda dengan ulama nahwu dan ulama hadis, weh tetap dipakai. Ahli nahwu terhebat yaitu Imam Subaweh. Subaweh masuk ke ahli hadis, maka ulama hadis mengatakan bukan Subaweh tapi Sabuyah.
Ini Imam Ahmad Khadraweh ini nanti cerita. Ana uang pemuda penggaweane ngumpulno dunyane kepingin sedekah dari apa ibune sing sedo. Dikumpulno oleh akeh perkiraan 20 juta bengi golek uang sing sekirane gak ngerti. Dibawa ini uang 20 juta. Bismillah, niat nyenengno wong tuwa di alam barzah. 20 juta dibawa golek bengi-bengi jam 1. Biyen gak ono wong, Pak. Lah saiki akeh dodol-dodol akeh lho. Lah biyen gak ada orang, ternyata ada orang gowo gitu. Ada orang wedok. Wong wedok bengi-bengi paling Pak. Ih, sedekah apa umi kula. Subhanallah, mari dikekno isuke rame sak pasar. Ono pelacur oleh rezeki teko malaikat bengi-bengi 20 juta. Wong sing sedekah iki bingung banget. Salah alamat. Salah alamat iki. Sedekah nang ngene wong gangguwe bengi-bengi kok malah oleh Seragene dikekno nang pelacur. Waduh, tapi dia ingat iya, iki sedekah kaya wong tuwa kula pasti gak sing luput, pasti tetap sasaran. Ngumpulno duit meneh oleh setahun meneh naik teko 20 juta 30. Bengi golek wong ternyata ana wong nggawa langsat, nggawa karung. Wah itu wong miskin. Bismillah, ini sedekah ya apa ibu kula tenan baca. Pake didelok 30 juta lah. Ya. 30 juta dhek langsung ya Allah. Langsung sing sedekah iku bengi-bengi kaget meneh, isune kaget. Ono maling oleh duit 30 juta. Waduh, salah sasaran. Wah, yang nanggini miskin malah sedekah nanggini mali, tapi dia yakin lek DE ini yakin sedekah kayak wong tua gak tahu salah alamat, pasti cocok. Ternyata ketika tahun ke depan langsung kumpulno duit lebih dari itu, maka boleh uang bengi-bengi kamu ono uang metu teko omah sudah sedut akhir ini baru kan duit dikekno blek menene di pasar rame bisa ono wong sugih paling medhit sak desa oleh duit 40 juta. Waduh, jadi ini waduh salah meneh wis ngono cukup sedekah ke wong tuaku. Ternyata apa yang terjadi? Dapat 20 tahun ke depannya tiang ini mireng. Ono arek enom loro alim alama hebat. Teko Mesir alim ngajari enak, pengajari enak. Tiang sing sedekah niku lungguh ngaji. Kok dilarang ngaji apa dirose ustaz sing pinter alim iki? Sanjang. Saya bisa gini gara-gara saat ini barokah ibu saya. 20 tahun kepengker ibu saya itu dulu ditinggal abah saya. Menjanda. Tapi nggak disebutkan ketika dijandai, janda tahu sama janda. Akhirnya pun ibu sampai nggak bisa dapat pekerjaan, sampai mau melakukan perbuatan zina, mau menjual harga dirinya ibu saya. Ternyata ibu saya dapat ketemu orang yang dikirim oleh Allah, diberi 20 juta. Akhirnya ibu saya nangis sepeneng 20 juta dikhususkan untuk pendidikan saya mondok. Sing rumah dadak ngelatih sing sedekah itu kok pas aku engko pas sedekah iki dicek dari mari pengajian assalamualaikum Ustaz, ibu masih ada cerita
itu masih ada Pak. Oh, itu di mana itu? Boleh saya ketemu? Asal monggo. Ternyata ketika ketemu kaget, ya Allah. Ribut, cinta jenengan cabut. Mulai orang niki, wong niki langsung mulai syukur alhamdulillah ya Allah. 20 tahun kepengker orang yang saya tuduh dua pelacur, ternyata 20 jutanya untuk membiayai 2 anak menjadi alim, ya Allah. Seneng ya masa Allah. Dilala berapa harinya ada pengumuman, ada wali di atas gunung meninggal. Oh, beliau langsung takziah. Ketika takziah, anaknya sambutan, bapak saya ini dulu pernah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Bapak saya itu dulu pencuri, tapi malam-malam dapat uang dikirim oleh Allah 30 juta. Maka bapak saya obat, nangis, langsung mengasingkan diri di gunung ini menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah. Langsung wong ya Allah, itu duitku piye? Iki duitku piye? Ternyata ditangleti nopo bapak saya nopo asal kula ningali wajahe waliullah. Asal kok dibuka no. Langsung nangis nang omah sujud, ya Allah alhamdulillah ya Allah. Ternyata sedekah untuk orang tua tidak ada sedikit pun yang salah sasaran. Pasti benar, ternyata 30 juta yang saya berikan dibuat untuk ibadah sehingga menjadi kekasihnya Allah. Dan ketika habis pulang ketemu ada pesantren besar. Punyanya siapa? Ini punyanya almarhum abah saya. Abah jenengan orang kaya. Iya, ini dulu orang kaya. Tapi ceritanya abah saya dulu orang yang paling pelit sedesa. Malam-malam keluar, ada malaikat memberi uang 40 juta. Akhirnya abah saya langsung sadar, dapat hidayah, ya Allah, saya mati kok malah diberi 40 juta oleh utusan Allah ini, ya Allah. Akhirnya tobat menjadi orang yang paling dermawan dan hartanya untuk membangun pesantren. Nangis lagi. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadikan saudara untuk orang tua, pasti tepat sasaran. Tidak ada sedikit pun yang tidak tepat sasaran, pasti pas dan barokah manfaat. Oleh karena itu, jadi ibu mau kisah itu sampaikan, ayo kita kasih diparingi sehat, damel kesehatan kita untuk wong tua. Kita burung sodako, ojo di sodako niat awal itu kok, niat sodako kayak wong. Insya Allah dibalas dan kalian anak kita. Anak putu kita akan balas lan Gusti Allah pasti dan pasti pada maringi sing terbaik, bahkan ribuan kali lipat barokah sedekah dari wong tuwa. Amin ya rabbal alamin. Iku mawon sing saged kula sampaikan pembahasan khilafiyah kados ngoten niku wau. Matur kula buka pertanyaan. Saderenge pertanyaan dulu, mungkin pertanyaan bagi sing hadir ke majelis ini, monggo dipersilakan kalau ada pertanyaan. Monggo sembah ditanyakan Pak Tamir, Pak Kusiono yang mau ditanyakan kemarin, monggo. Sakit maju Pak, monggo Pak. Cek Sami Semerap, Ketua Takmir Masjid Tugul Wulung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ketua Takmir Masjid Batur Rahman. Berkaitan dengan ini mas, rangkaian kewajiban merawat jenazah bagi setiap muslim ya. Salah satunya yaitu tentang pemakaman. Pemakaman ini kaitannya dengan tanah makam. Jadi pada dasarnya tanah makam itu ada yang milik pribadi, ada yang milik umum.
milik desa, milik lingkungan. Satu hal yang menjadi pertanyaan, di lingkungan RW 1 RW 2 itu ada namanya biaya buka tanah. Itu ada yang dikenai 2,5 juta, ada 3,5 juta. Jadi bila mana tidak berKTP RW 1 ataupun RW 2 itu dikenai biaya segitu. Yang pertama itu kebetulan menantunya Pak Dasno itu ya, itu nanam. Jadi dia aktif sebagai pada sini, pada RW 2, tapi tidak berKTP dulu karena beliau bekerja di Jombang. Dalam urusan administrasi mungkin dia lebih mudah untuk, makanya dia tidak benar. Begitu meninggal, tentunya biaya buka tanah 2,5 juta. Dasarnya adanya kesepakatan dari RT-nya itu. Kemudian kesepakatan terakhir itu Pak Sunaryo RW 1 Perumahan Gria Sejahtera itu sempat ke toko saya beli terus sambat. Bahasanya dia ketika meninggal istrinya itu bikinnya biaya 3,5 juta. Akhirnya dia bingung, akhirnya ditolong oleh temannya yang di Bisu Sekaris kubur tingginya kayak itu berwenang-wenang. Akhirnya dimakamkan di Gunung Sekar. Saya lacak bahwasanya salah satu RT, apakah ini Perda Kota Malang? Bukan. Apakah ini aturan kelurahan? Bukan. Ini kesepakatan RW. Menjadi pertanyaan lagi, bila itu kesepakatan RT, kenapa tidak disosialisasikan ke warga? Saya selaku ketua takmir masjid menjadi bertanya-tanya, apakah begini kaidah sebagai kaidah syar'i Islam itu dalam hal jenazah ini? Apakah tidak sampai menjangkau kepada hal-hal yang begini? Itu pertanyaan saya. Jadi mungkin ini menjadi kajian kita bersama di lingkungan RW 1 RW 2. Apakah demikian adanya sebagai kaidah Islam, kaidah syar'i Islam itu berkaitan dengan buka tanah itu. Saya bandingkan dengan kakak saya itu berKTP Jember yang meninggal dipanggil, itu hanya memberikan ongkos pemakaman aja. Itu. Terus biasanya kakak saya juga begitu. Kalau berKTP panggil tapi meninggal dipanggil, ya cuma menggantikan ongkos penggalian makam aja itu. Saya lacak kepada RW berapa Pak Safrudin? Dengan RW 3 ternyata nggak begitu ada. Tidak menarik, tidak. Hanya menarik sampah kematian. Jadi ini saya sampaikan di sini. Kenapa? Karena saya pikir syar'i Islam itu akan menjangkau pada sampai Idul Fitri itu, termasuk pemakaman itu, anak pemakaman. Ini mungkin perlu pencerahan daripada pada malam hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang menarik dan ini paling banyak dihadapi oleh masyarakat kota. Kalau di sini di Teguh sudah dianggap sudah menjadi kota. Kalau di Jakarta sekali makam biayanya sampai 30-40 juta untuk beli tempatnya itu. Itu di Jakarta. Itu Jakarta pikir. Belum lagi elit. Kalau orang Cina kita nggak usah mikir karena dia nggak punya seperti kita. Nah, bagaimana hukumnya ketika ada jenazah dimakamkan dan harus membayar? Ya, maka saya jawab ini sudah dimasailkan di sekitar tahun berapa itu. Dan kebetulan pernah saya ikuti sebelum saya nikah.
Saya dulu sebelum nikah aktif basuh masakil. Ya, dulu saya masih kuning-kuning, masih lucu-lucunya saya dulu. Senang basuh masakil ke Lirboyo sama Plosok sama Busuk. Mana? Suara Pasuruan. Ini pernah saya kutip. Satu, memang jawabannya adalah ini kan bumi-buminya Allah. Ya. Dan ini kan bumi-buminya Allah. Dan ketika orang meninggal kan dimakamkan ke bumi-buminya Allah. Ngapain kita bayar? Benar, ini pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan satu dalil kaidah al-aslu bara'atu dhimmah. Itu kaidah. Asalnya sesuatu tidak ada tanggungan, Pak. Asalnya sesuatu tidak ada tanggungan. Ini buminya Allah, dimakamkan dimanapun juga usah bayar. Benar? Ini dalil pertama. Yang nomor dua dalilnya, ketika ini milik perorangan, ada tanah milik perorangan atau milik perusahaan. Kemudian kata Imam Syafi'i, qala Syafi'i, itu di dalam kitab Imam Nawawi, di dalam kitab Al-Hawi. Al-Hawi Kabir juz 3. Disebutkan qala Syafi'i wa idza a'arabu qa'atan bidabbi fatubina fi falaysa lahu ayyatiya fi 'aradiha. Jikalau ada orang meminjam satu tanah, kemudian tanah itu punya perusahaan, dan ini sudah klaim dan yang beli memang perusahaan, kemudian kok dimakamkan di situ, maka dilihat kalau mau dalam keadaan ini, maka ahli waris ketika dikonfirmasi bahwa ini punyanya perusahaan dan bukan milik desa, bukan milik desa, punya perorangan atau perusahaan, maka termasuk ketika si ahli waris ini sudah diberitahu diam, maka termasuk gosok. Ini, ba'in bufina fi milki bi ghairi amri fa widul dafni ghasbun. Ini Imam Syafi'i. Gosok. Tapi dengan syarat apa? Selagi wasara ramiman, mau dipindah diperbolehkan dengan syarat itu mayit sudah masih utuh, boleh dipindah. Tapi kalau sudah soror ramiman, sudah melebur, sudah habis tulang-tulangnya, sudah menjadi tanah, maka Imam Syafi'i mengatakan di sini tulisannya qala Syafi'i wa akrahu ayyaqulahu li'annahu nahku hurmati fa inna qala jaza. Kata Imam Syafi'i, saya nggak senang ketika jenazah itu dipindah-pindah karena ini tidak menghormati jenazah. Seharusnya jenazah itu tidak boleh diapa-apakan kecuali kata Imam Syafi'i jikalau tanahnya bermasalah. Tanahnya punya orang lain, diberitahu ini milik orang lain, di tanah atau dimakamkan di situ, diam saja maka gosok. Bagaimana solusinya? Solusinya ahli waris harus menebus atau ahli waris harus mencari ridho, dan bagaimana solusinya? Win-win solusi. Kalau memang diperbolehkan bayar, ya bayar. Ini masalahnya bukan masalah mayit kok membayar. Untuk masalah mayit itu tanah itu hanya anak adami. Semua maaf, kalau memang itu tanahnya desa dan sudah kesepakatan siapapun warga di sini maka bebas, oke. Sudah sepakat. Tapi ketika tanah ini milik perorangan atau milik perusahaan, maka ini hak adami, Pak. Tanahnya ini hak adami. Ya apa caranya melebur kubur itu tenang tanpa ada hak adami yang lain? Ini pendapat yang nomor 2. Nah, pendapat yang nomor 3, apakah boleh menetapkan besaran ongkos sewa mutlak berlakunya izin? Ya. Apakah boleh? Nah, maka dijawab oleh Imam Mawardi lagi di dalam kitab Al-Hawi juz 3 halaman 28, anna hurmatal ardi al-qaddu
menghormati jenazah oke. Tapi menghormati tanah milik orang lain itu lebih diperhatikan. Kenapa? Wong perang perang di jalan Allah surga, tapi kecuali jika dia punya hak adami dengan utang, itu saja nggak bisa masuk surga. Apalagi ketika tanah itu milik orang lain, dibuat seenak-enaknya, kemudian dipakai sebegitunya, sudah diberitahu tetap saja. Nah, ini tidak boleh. Maka kata Imam Mawardi, diperbolehkan jikalau di tempat itu doyikul maidah, tempatnya sempit, harus bergantian, maka diperbolehkan memberikan tarif. Paham? Tarif untuk setiap makam dikenakan ini. Itu sudah maksud masalah mulai dulu. Di Jakarta itu bahkan tidak cukup sekali, tiap bulan atau tiap tahun bayar administrasi, registrasi, bayar terus itu. Ya, kecuali dengan Mekah atau dipakai, dilihat kalau dipakai atau dimaklah di Mekah, kalau utuh dibiarkan, kalau sudah diganti ditumbun, diambil debunya timbul. Tapi kalau utuh 1 kali, 2 kali, 3 kali baru diabadikan. Ini orang istimewa. Jadi dimaklah dan dipakai. Ya. Nah, oleh karena itu Imam Mawardi mengatakan boleh ditarik, tapi harus diberitahu semua posisi tanah ini. Posisi tanah ini milik siapa? Kalau posisi tanah ini milik desa dan sepakat semua ahli desa mengatakan bahwa siapapun penduduk desa, ada kesepakatan, siapapun dari manapun kalau masih warga misalnya Tunggul Wulung, dipersilakan untuk dimakamkan di situ, dipersilakan, kecuali kalau warga lain. Kenapa? Kalau warga lain diperbolehkan tanpa ada bayar administrasi, kompensasi, maka ditakutkan perumahan ilegal yang gak punya fasilitas numpuk di gunung akeh. Paham ya? Artinya perumahan nakal gak usah, apa kita bayar aja di gunung, kayak di gunung. Padahal syarat perumahan harus punya fasum. Fasum diantaranya adalah makam kuburan. Ini sudah ada di Perda. Karena saya ngomong gini karena teman-teman kami banyak punya perumahan-perumahan semua, bingung ketika menghadapi masalah kuburan. Dan perumahan yang nakal memang dia naruh orang-orang di kelurahan, naruh orang-orang di desa untuk diberi uang untuk menyelesaikan kalau ada warganya meninggal, kita di situ padahal bukan warganya. Itu ada seperti itu, gitu. Nah, oleh karena itu jawaban dan yang terakhir, tanah pemakaman di lokasi perkotaan sifatnya terbatas. Maka tanah ini atau kuburan ini ada dua Pak namanya al-maqbaratul musabbala, pemakaman umum. Ada al-maqbaratul mauqufah, pemakaman yang diwakafkan, sama dengan umum tadi. Beda dengan al-maqbarah ala ibni ahliha. Beda, yang dua tadi sama. Wakafnya orang atau wakaf pemakaman umum. Yang satu lain, apa? Pemakaman milik orang lain. Beda. Oleh karena itu inti daripada apa yang saya sampaikan, maka satu, posisi tanah harus dijelaskan kepada masyarakat. Penting. Ini tanah milik siapa? Kalau toh milik warga posisi ini, maka harus memang ada kesepakatan dan terrealisasikan di semua warga biar tidak ada fitnah.
bahwasanya ini siapapun warga yang ini yang punya KTP Tunggul Wulung dipersilakan di situ. Kalau toh kesepakatan selain warga Tunggul Wulung harus membayar kompensasi berapa terserah ketentuan yang disepakati dan tidak boleh pandang bulu. Lek soge kena 200 juta misalnya, lek gak duwe kayak gini gak boleh. Pokoknya yang namanya orang meninggal satu, siapapun yang selain warga Tunggul Wulung harus bayar lagi. Kaya miskin harus bayar, dan itu disepakati dan ditulis supaya mereka tahu keberadaannya. Yang penting hati-hati dengan fitnah, hati-hati dengan fitnah. Nah, itu mungkin Bapak Ketua RW yang bisa sampaikan menurut Ketua RW, Ketua apa? Takmir yang perlu sampaikan bahwa kitab yang sudah saya berikan tadi kebanyakan dari kitabnya Al-Imam Mawardi di dalam kitab Al-Hawil Kabir juz 3, begitu juga di dalam kitabnya Ibnu Abidin dalam kitab Ad-Darul Mukhtar wa Asidu Ibnu Abidin juz 3 juga. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau butuh marjinnya, referensinya bisa saya kirim. Sampun ya? Sampun ya, cekap ya. Pak Takmir sampun cekap. Saya tambah. Ya, posisi tanah harus diperjelas. Syarat daripada pemakaman, posisi tanah harus jelas. Kalau itu memang tanah itu adalah musabbalah atau kuburan umum atau kuburan yang diwakafkan, maka dipersilakan dengan perjanjian bahwa warga bisa menempati itu tanpa bayar. Itu perjanjian. Kecuali ada dari kelurahan berhubung tempat sudah sempit, ya, nggak ada tempat lagi, maka ada peraturan baru, maka diperbolehkanlah. Tapi kalau masih ada dan itu peluang untuk warga sendiri diperbolehkan, tidak usah bayar. Kalau ada keputusan lagi dari masyarakat dan itu sudah diketahui bahwa selain warga harus bayar, maka harus diikuti dan tidak boleh dilanggar. Ini masalah hak-hak, masalah hak makam atau al-makbaratul musabbalah. Oke, paham ya Pak Ketua Takmir? Sampun? Bolehkah penggunaan kas masjid atau musola untuk membiayai kegiatan maulid atau rapat-rapat persiapannya, dan bagaimana hukum kas masjid ditaruh di bank, baik itu bank konvensional ataupun bank syariah? Ini pertanyaan seputar masjid, adanya di masjid ini ya. Masya Allah, bagaimana hukumnya keperluan masjid untuk makan-makan, untuk konsumsi, ya, seperti gini-gini, misalnya. Ini kebutuhan masjid juga ya? Ya. Bagaimana? Maka jawabannya dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Di Bughya juz 1 halaman 132 disebutkan wa yajuzu bal yundabu lil qayyim ay yaf'ala ma yahtadu fil masjid. Diperbolehkan, bahkan disunahkan. Ini dalam Bughya ya. Disunahkan bagi siapapun kebutuhan apa yang dibiasakan, dan itu kebutuhan masjid disunahkan untuk dikeluarkan. Misalnya di sini malah min qahwatin wa duhunin wa ghairihima, baik itu dikeluarkan untuk kopi dan rokok. Ini dari Bughya itu cocok kabeh orang NU. Diperbolehkan selagi mimma yang ahwal musallin,
selagi untuk menarik orang-orang untuk sholat berjamaah di musola. Ya. Coba jangan buat di musolai, siapa yang sholat di musola ini dapat makan 4 kali, 5 kali sehari makan gratis. Wah, 5 waktu gratis, musola insyaallah full. Apakah boleh? Boleh dari masjid. Ini karena kemarin saya termasuk di Permata Jika menjadi daya nanti ya ditokohkan lah, diminta dalil. Ya saya pikir ini boleh. Bahkan di sini dijelaskan dengan baik masjid supaya anak-anak bisa sholat berjamaah kayak wifi gratis, bayarnya diambil dari kas masjid, boleh. Gitu. Ini coba masjid ini buat sholat 5 waktu bonus gratis makan. Ya, makan dipakai marting toh. Oke makan. Monggo, itu boleh kata Imam Bukhari itu di dalam Quran. Wa illam yu'ta qabla idza zada ala imaratihi. Walaupun tidak biasa, tapi di situ untuk menambah jamaah dipersilakan. Saya pernah studi banding dengan jamaah Permata Jika hanya ngati ke Jogja, kemudian ke Semarang. Ya, nah dengan satu masjid itu ada tempat tidurnya, terus makannya dan minumnya, masya Allah. Apalagi di Jogja, di mana masjid di Sokaria seperti itu. Ya, yang penting itu apa? Yang penting dalam masjid jangan sampai nanggon jutaan. Paling baik itu dalam masjid sekiranya cepat-cepat disalurkan, dialokasikan yang benar untuk kebutuhan masjid. Maka ini tidak khianatil mutasaddiqin, tidak khianat kepada orang yang ahli sedekah. Tapi ketika takmirnya, waduh, bapak kas masjid 500 juta, tapi masjid itu bocor menengai. Ini dolim. Lebih baik kasih masjid 200.000, tapi masjidnya leks masya Allah. Paham ya? Jadi diperbolehkan ngambil apapun untuk kepentingan masjid. Biasanya masjid undang jamaah maulid, nah diambil dari situ boleh, karena untuk kemakmuran masjid. Paham ya? Nah ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya nomor 2. Dibankan bank konvensional atau bank syariah. Bagaimana hukumnya kas masjid disimpan di bank? Nah, ini dijawab sama di kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 306 bahwa jikalau di bank itu tidak ada unsur yang membahayakan, maka tidak boleh. Duit gak ada alasan sing bisa diterima dari akal, ditekan di bank, apalagi digawe supaya mana itu haram. Tapi Imam Abu Hanifah, menurut pendapat ulama Imam Abu Hanifah, diperbolehkan kalau ada ilah, kalau ada tujuan kecualian, diantaranya keamanan. Apa keamanan? Yo bendaranya untuk tak beres. Misalnya, untuk dimasukkan itu boleh. Atau masjidnya rawan kebakaran daripada duit gosok kabeh, monggo. Kalau ada kata Imam ulama Imam Abu Hanifah di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, diperbolehkan jikalau ada alasan yang bisa diterima. Paham? Jikalau tidak ada alasan yang tidak diterima, maka tidak di
diperbolehkan, apalagi dibuat untuk riba orbi, yaitu supaya mana. Alhamdulillah, amin. Dari paham ya? Nah, saya kira mungkin kebutuhan ada itu aman, enggak? Ibu orang sih apa kitab arai tumbas kopi kali rokok itu cocok dulu. Untuk saya mau nih kalau grup itu sama dasar itu penting. Sehingga sih masalah apa tumbas rokok kali kopi itu boleh jelas nanti, tapi kalau dimulai itu tugas otaknya ini. Pertanyaan malih kalau saat ini masalah kas itu buatan dibangakan, buatan tapi berutang. Jamaah ini kok tepat ya jamaah berlorong-lorong ya. Dari bayaran sekolah, kanggo jauh macam-macam. Jadi bendara ini beres, kalau bendara ini beres, nggak masalah. Tapi jamaah ini gak beres. Sebenarnya utang bendara. Nah bendara ini orang sholat, kasih sholat itu utang jamaah. Wah dari pengajian bener-bener kendaraan itu soal itu selang guru, soal guru mana lah semua kalau kan masalah itu kira-kira utang dikasih sholat itu yang mampu masih utang jamaah itu itu maksud tahu tak maka omongannya langsung pakai langsung kopinya siapa bisa aja. Oke tak kok. Berikut moga dalam fikih disebutkan kalau ada uang masjid musola di hutan maka posisi uang masjid disamakan dengan anak yang punya harta. Kemudian hartanya itu dihajar, hartanya itu dipegang oleh seperti kalau di sini mungkin ya Pak RT atau Pak RW untuk ditasarrufkan supaya anak ini tidak menghabiskan hartanya. Maka posisi uang masjid dengan uang anak yang dipegang oleh tokoh atau tokoh agama atau Pak RT Pak RW sama. Apa maksudnya? Dipersilakan tapi dengan syarat sama dengan anak ini dipersilakan uang dipinjam tapi jikalau keperluannya dijamin ketika ada keperluan harus ada. Ini masalah oleh di zaman sekarang ini lek kate nyelang duit koyo malaikat Pak. Waduh gayae ngene-ngene padahal ya duit musola, duit masjid. Tapi ketika ditagih koyo setan. Enggak tahu ketemu hilang. Kalau seperti itu maka haram meminjamkan uang masjid musola kepada orang seperti ini. Maka sekadung yang bertanggung jawab yang meminjami. Penjamin ini. Oke teko. Oleh karena itu yang bertanggung jawab yang meminjami. Salah sapa rumah diselangi. Cekan ya. Apa Mas? Aku salah sini mau kita Mas. Aku kita mau starting dikit yang dibikin kali Pak Ali sedikit kurang semangat Pak Ali sedikit. Cium. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان لا إله إلا الله من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان أفرغ علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين إن شاء الله قبول Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara pada malam ini kita sudah lalui bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dan mengamalkannya apa yang disampaikan oleh guru kita. Dan dari kami sebagai pembawa acara, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq.